Ya, nanti rekamannya ada dua Kak Reti. Nanti Mas Raffi tolong dikabarin ya. Ini rekaman dari Zoom jam 7 sampai jam 8. Ini rekaman dari jam 8 dan sampai selesai. Gitu ya. Ini hari ini kita sampai selesai ya. Biarpun sampai jam 9 di jadwal tapi sampai selesai. Gitu ya. Jadi teman-teman ya buat yang baru gabung, yang baru bisa gabung, ya kita punya soal seperti ini. Ya, lihat di file latihan 4 di bagian database dulu. Ya, dan di file latihan 4 di database ya sambil Mas Raffi kirimkan lagi file latihan 4 gitu ya. Di bagian database gitu ya. Di bagian database ini ya, di bagian database ini teman-teman ya kita diminta untuk menjumlahkan ya menjumlahkan orang menjumlahkan gaji orang yang umurnya 22 tahun. Menjumlahkan gaji orang yang umurnya 22 tahun. Kita juga disuruh merata-ratakan gaji orang yang umurnya 22 tahun. Kita disuruh cari berapa banyak orang yang umurnya 22 tahun. Ya di kantor kita ini jadi data staff dan gaji kita. Kita diminta gaji maksimal orang yang umurnya 22 tahun. Ada berapa? Oke, sampai sini buat soalnya aman? Kira-kira saya sambil nih pentap ya. Saya sudah dengan pentap aman? Aman. Aman ya? Baik ya, nanti oke. Sebenarnya saya tadi bakal cocok-cocok di sini, teman-teman. Nah, oke. Saya bakal jelasin rumusnya dua. Ya, teman-teman mau rumus database dulu atau mau rumus if dulu? Ini saya pentapnya udah nyambung, udah aman. Mau rumus D dulu apa if dulu? Database dulu aja, Mas. Database dulu aja ya. Database, oke. If ada database ada if. Oke. Database lebih simpel. Mendingnya if yang susah dulu aja. Oke, begini. Lakuin cara ini ya. Nah, jadi teman-teman saya kenalin dengan namanya Namebox. Gitu ya. Saya sudah bikin dari A1 sampai, kalau teman-teman blok dari A1 sampai C11, yaitu kolom A baris ke-1 sampai kolom C baris ke-11, saya sudah blok. Saya kasih namanya staff di sini gitu ya. Ingat-ingat yang diajarin sama Kamanda sama KST gitu ya tentang cell, range dan array gitu ya. Nah, nanti boleh, boleh nanti Mas Raffi dikasih rekaman saya gitu ya, rekaman dari kelas saya ke kelasnya Kak Manda gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman blok dulu yang kolom nama. Lihat saya ngeblok dari A2 sampai A11, jadinya di sini adalah nama karyawan atau nama staff aja deh. Nama staff. Ingat jangan ada spasi. Boleh? Ikutin dulu panduan aja ya. Dari A2 sampai A11 nama staff. Terus dari B2 sampai B11 adalah umur. Dari C2 sampai C11 adalah gaji. Boleh kira-kira diikutin dulu. Oke, aman ya? Baik. Sudah? Saya tungguin. Don, udah Kak. Oke, ada yang bingung nggak? Oke, Mbak Dia, saya pelan-pelan ya. Jadi blok dari A2 sampai A11 dikasih nama staff di sini. Dari B2 sampai B11 dikasih nama umur. Dari C2 sampai C11 dikasih nama gaji. Oke, aman? Aman ya? Oke, buat teman-teman, saya minta sekali ini yang teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, kita hari ini sampai selesai. Gitu ya, saya bakal bonusin banyak waktu buat teman-teman, gitu ya, tapi kita sampai selesai. Tapi saya paling minta istirahat buat minum ya. Aman ya? Nah, oke, nanti saya jawab buat Mas Abi juga. Nah, lanjut ya. Nah, teman-teman, nah di sini ada sama dengan sum if. Nih, saya pakai rumus sum if, saya bakal pakai rumus average if, saya bakal pakai rumus count if. Ya, udah. Max if itu nggak ada. Oke, pertama teman-teman, bantuin saya yuk buat teman-teman semuanya ya. Kelas saya, kelas Kamanda semuanya, kita bakal jadi satu kelas nanti gitu ya di akhir akhir minggu. Sum itu buat apa? Ingat nggak? Sum itu buat apa? Menjumlahkan. Menjumlahkan. Menjumlah.
Average itu buat apa? Rata-rata. Rata-rata. Merata-ratakan. Oke, good. Count itu buat apa? Mencari banyaknya? banyaknya nilai gitu. Ya, banyaknya data. Banyaknya data. Oke, baik. Ini boleh mungkin annotate-nya dibantu. Oke, Mas Raffi di ini aja nggak diizinkan yang dihapus dulu buat dibantu. Annotate, saya klik dulu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, lanjut ya. Nah, sum if sama dengan buat teman-teman tahu nggak cara cepat pakai rumus? Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik sum if gini. Tahu cara cepat pakai rumus? Nggak tahu, Kak. Tahu? Tahu, Kak. Nggak tahu. Klik tab ya. Nggak Jadi tahu gini. Kak. Oke, buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman. Nah, eh, s- baik, pakainya sum if. Sorry. Kita kan pengen pakai sum if. Nah, jadi teman-teman pilih sum if, klik tab, otomatis rumus itu terpakai. Oke, sekarang sudah clear? Sudah clear, teman-teman yang lain? Thank you ya buat teman-teman ya, yang dari batch saya gitu ya, yang dari kelas saya. Thank you udah bantu jawab ya. Oke, Mas Taufik aman? Teman-teman Kak Ananda aman? Clear, Kak. Karena dia clear ya? Oke, bener ya, clear ya. Oke, ada yang namanya range. Ada yang masih ingat nggak? Tadi range itu apa? Saya baru jelasin. Yang baru bisa gabung, boleh Gabungan dijelasin. dari sel. Oke, gabungan dari beberapa sel. Oke, sel itu apa sih Kak? Oke, saya izin jelasin lagi. Lagi-lagi nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang udah tahu, nggak apa-apa. Biar lebih ingat. Gitu ya. Latihan 4 aksesnya belum dibuka, Kak. Aksesnya belum dibuka. Di save as aja, Mas Raffi. Gitu ya. Dikirim file latihannya, di save as. Buat teman-teman yang nggak bisa ngedit, di save as dulu aja. Gitu ya. Nah, saya izin jelasin dulu. Jadi teman-teman, kotak-kotak kecil ini di Excel itu namanya adalah sel. Kotak-kotak kecil ini namanya sel. Kalau kotak-kotak kecil ini di blok dua begini, di blok itu namanya selection bahasa TIK-nya ya. Nah, kalau di selection di dua gini namanya range. Di blok 3 range. Range. Nah, ini range. Segini banyak tuh namanya range. Range itu sama aja kayak array. Nanti di panduan rumus ya. Sama aja kayak array, sama aja kayak referensi. Ya, sama aja kayak reference. Oke, sampai sini pengertian dari range dulu aman? Gitu ya. Range itu bisa berupa aja, bisa berupa table. Kalau dikasih garis gini table. Jadi range itu bisa berupa table kalau dia dikasih garis-garis atau border. Dia bisa berupa kolom, kolom itu begini, bisa berupa baris, gitu ya. Jadi res bisa berbagai macam tipenya. Oke, sampai sini juga clear? Kecepatan nggak saya ngejelasinnya? Takutnya saya kecepatan. Bisa dipahamin kira-kira penjelasan atau saya atau omongan saya? Aman? Aman. Aman ya? Nah, lanjut sama Hmm. dengan range. Oke, gini. Kita diminta, oke saya mau tanya ke teman-teman deh. Kita diminta untuk jumlahin gaji yang umurnya 22. Oke, sum if, klik tab. Nah, kita diminta jumlahin gaji orang yang umurnya 22. Oke, saya izin zoom out dulu ya. Saya zoom out sebenarnya bukan ini ya. Sebenarnya biar teman-teman bisa lihat keseluruhan dari datanya. Oke, gini aja deh. Nah, sama dengan sum if, ada range, ada kriteria, dan sama. Oke. Kita diminta buat ngejumlahin orang yang umurnya 22 tahun. Gajinya berapa? Kira-kira teman-teman. Kriteria. Kriteria. Ya, kriterianya apa? Jadi biar kita bisa, kan kalau sum itu gini teman-teman. Lihat ya perhitungannya. Saya kasih gambaran apa itu kriteria, apa itu lookup value. Jadi lookup value sama kriteria sama ya. Jadi kalau teman-teman ketemu lookup underscore value, itu sama aja sama kriteria sebenarnya. Sama kayak patokan. Nah, kriteria itu begini. Maksudnya kriteria atau patokan itu apa sih? Oke, jadi begini. Nah, kalau kita pakai sum, kita menjumlahkan semua gaji orang tanpa kita memandang bulu umurnya. Tanpa kita memandang bulu umurnya. Sekarang kita mau ngitung umurnya yang 22 tahun. Ya, ya gajinya berapa? Oke, gimana caranya? Ini, Novel, umurnya 22 tahun, bukan? Bukan. Dihitung nggak gajinya? Nggak dihitung. Buya, oke, 22 tahun. Dihitung. 7 juta. Terus cari lagi 20 tahun nih. Nah, Heru 22 tahun, dihitung lagi. Jadi 7 tambah 7 jadi 14 gitu ya. Nah, kira-kira kriteria biar angka itu terhitung apa tadi?
Cari lagi nih, Prasetyo. Prasetyo juga 22 tahun nih, dihitung 7,5 juta. Gimana biar kita ini? Rian 26 tahun. Dihitung nggak gajinya? Enggak. Karena nggak umur 22 tahun. Kira-kira apa tuh? Biar kita hitung. Umur, betul. Jadi kriterianya apa, teman-teman? Boleh kasih tahu ke saya, kriterianya adalah Umur. Umur. iya, kriteria adalah umur 22. Ini kriterianya umur 22. Oke, clear? Nah, kriteria itu terletak di dalam range. Kriteria terletak di dalam range. Range-nya kira-kira yang mana? Yang nama, umur, apa yang gaji? Kriterianya kan bakal umur Umur dulu. staff. Yang mana? Umur. Yang Umur, Kak. umur. Umur. Ini adalah range-nya, teman-teman. Umur. Oke, teman-teman tadi saya sudah kasih tahu tutorialnya buat bikin name box-nya ya. Jadi pilihnya adalah umur, klik tab, kriterianya apa? Dua-dua. Boleh dua-duanya begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Yang penting 22. Ya, saya pakai yang ini aja ya, 22-nya yang pakai 6. Oke, sampai sini clear kira-kira buat range dan kriterianya. Aman, Kak. Aman ya? Oke. Nah, lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih intermezzo. Mas, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kita pakai sum if, pakai average if, pakai count if? Kenapa nggak pakai sum aja? Karena ada satu kriteria. Jadi sum if itu menjumlahkan dengan satu kriteria, average if merata-ratakan dengan satu kriteria, on if merata-ratakan, sorry, mencari banyak data dengan satu kriteria. Kata kuncinya if itu satu kriteria. Kalau kriterianya lebih dari satu, contoh begini, nanti saya bakal kasih filenya, nanti ya, nanti saya bakal kasih filenya, gitu ya, ya nggak hari ini juga, gitu ya, nggak bisa hari ini juga, bisa besok, gitu ya, atau misalkan di minggu besok. Nah, misalkan teman-teman disuruh mencari penjualan laptop Samsung. Nah, itu kriteria ada dulu tuh. Pertama laptop, yang kedua Samsung. Ya, jenis barangnya laptop, ya, terus mereknya Samsung. Nah, itu ada dua, berarti pakai sum if yang pakai S. Gitu ya. Sampai sini, kenapa kita harus pakai sum if? Kira-kira bingung nggak? Takutnya saya bingung. Betul, Karenti. Kira-kira bingung? Aman nggak? Aman ya? Kenapa kita pakai ini dulu? Takutnya teman-teman, Mas, kapan kita pakai ini? Nggak bingung ya? Jadi kita mau menjumlahkan, tapi ada satu Aman. kriterianya gitu ya. Nah, sekarang sum range. Sum range itu mempunyai pengertian ya, mempunyai pengertian oke ini dua-dua, sorry. Kriterianya ada dua-dua. Sum range itu mempunyai pengertian range yang dijumlahkan. Range yang dijumlahkan. Oke, range yang mana yang dijumlahkan? Range yang nama, range yang umur, apa range yang gaji yang teman-teman pengen samkan? Kira-kira. Yang mana yang ingin disamkan? Gaji. Yang gaji. Jadi teman-teman Gaji. pilihnya adalah range-nya adalah gaji. Tab. Oke, sampai sini kira-kira clear nggak teman-teman? Clear. 28,5 juta ini clear ya? Oke, jadi kan tipenya adalah accounting. Nah, buat teman-teman, oke, saya anggap baru ya. Kita belum belajar ini, anggapnya. Nah, buat teman-teman kalau mau mengubah tipe data, teman-teman di bagian number, nanti pilih bagian accounting, klik oke. Sampai sini clear? Ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira sampai sini? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Nah, lanjut yang average if. Oke. Nah, begini. Average if juga sama, klik tab. Buat teman-teman, ya, kalau belajar sama saya yang minta nggak dihafalin rumusnya. Saya minta dipahamin cara baca panduannya. Ya, semakin teman-teman sering latihan, di kita tuh kalau nggak salah, baik dari saya, dari Kak Manda, dari Kak Hesti, Kak Leli, tambahan setahu saya ada 30 file latihan. Ya, biarpun yang di draft itu cuma 16 atau cuma 10 gitu ya. Saya lupa berapa yang di draft, yaitu dari Mas Frido tadi saya tanya gitu ya, atau di website gitu ya, ada 10 ada 16 saya nggak tahu, tapi sebenarnya kita ada 30-an filenya gitu ya. Jadi teman sering-sering ikut Zoom ya, biar dapat file tambahan gitu ya. Nah, di sini lihat deh, di average if, lihat deh, kira-kira sama nggak nih panduannya? Struktur dari rumusnya sama nggak kira-kira? Range, kriteria, sum range. Ini range, kriteria, average range. Sama nggak kira-kira? Nah, Panduan strukturnya. Sama. Sama ya? Sama ya, ntar yang sum produk ya. Sama ya. Nah, kalau buat range ini apa? Kalau buat range ini berarti apa? Kita mau cari rata-rata gaji orang yang umurnya 22. Berarti range-nya yang mana sekarang? umur. Umur. Juga. Oke, jangan ketipu ya umur. Kriterianya 22.
Dua-dua boleh begini. Oke. Average range yang di-average-kan. Range yang dirata-ratakan. Apa yang ingin dirata-ratakan? Gaji. 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 Oke, sampai sini bisa dipahamin? Akunting, RP, oke. Kecepatan nggak? Ada yang mau tanya nggak? Clear ya? Nggak apa-apa kalau ditanya, Mas, kurang clear nih. Boleh banget. Gitu ya. Aman-aman. Jadi ya, kita ke count if, teman-teman. Sum produk itu buat perkalian. Nanti sum produk saya bakal jelasin. Ya, hari ini kita jelasin yang saya baru kasih videonya aja ya ke teman-teman ya. Gitu ya. Nah, count if ini digunakan untuk mencari banyaknya data, teman-teman. Oke, ada yang bisa bantu saya nggak? Banyaknya data dengan menjumlahkan itu bedanya apa? Tahu nggak kira-kira? Banyaknya dengan menjumlahkan bedanya apa? Kira-kira. Tepung, beras, minyak goreng, terus apa lagi, teman-teman? Biasanya kalau barang-barang itu mie, terus kacang tanah, apalagi kira-kira kalau di barang di sembako, Gula. gula, Telur. oke, boleh ya. Gula, telur, oke. Thank you udah kasih ide buat ngarangnya ya. Ini kilogramnya deh, gitu ya. Nanti saya, oke ini gini nih, berat aja, berat. Berat dalam kilogram. Oke. Nah, berasnya misalkan segini, ini nggak salah ya, saya sih nggak salah ya. Sorry, saya sih nggak salah. Nah, baik. Ini saya ginikan dulu. Ada yang tahu nggak bedanya menjumlahkan dengan banyak? Jumlah dan banyak bedanya apa kira-kira? Kau non angka sam angka. Oke. Kadang kon juga bisa angka, Mas Afsal. Begini teman-teman. Oke, gini aja deh. Semuanya 100 deh, semua 100 kilogram. Oke. Barang dagangan saya ada berapa jenis? 7. Banyaknya? 7. 7, Nah, 7. dari mana teman-teman tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Gitu ya. Kalau banyak itu menghitung. Itu pakainya count. Banyak itu menghitung. Itu pakainya adalah count. Count atau count E. Ntar saya bakal jelasin perbedaannya. Tapi count E if nggak ada. Ada yang count if. Ya, count E if nggak ada ya. Urutannya nyatu. Jadi count sama count E. Gitu ya. Count E ini pengembangan dari count. Gitu ya. Nah, kalau misalkan berat dari barang saya ada berapa? Ada 700 kilogram. Itu menjumlahkan. Banyaknya barang saya ada berapa? Ada 7. Banyaknya barang saya ada 7. Ada beras, tepung, mie, kacang tanah, gula, telur. Itu banyak. Banyak itu dihitung. Pakainya count. Kalau dijumlah, begini. 100 tambah 100 tambah 1 ini dijumlah. Ini pakainya sum. Oke, bisa bedain antara sum dengan count dulu? Bisa. Bisa Kak. Bisa, Betul, bisa. Mas Isyan. Bahasa bahasa ribetnya Mas Isyan udah bantu jelasin ya. Bisa ya? Gitu ya. Akumulasi itu sum. Gitu aja gampangnya. Gitu ya. Nah, lanjut ya. Lalu bedanya apa Kak? Count dengan count E. Count if adanya count E if nggak ada. Saya ulangin lagi. Kalau D count ada. D count E ada. Gitu ya. Tapi eh kalau count E if nggak ada. Gitu ya. If itu cuma di count E aja. Nah, count ini dia hanya bisa menghitung. Saya ulangi aja. Menghitungnya bukan menjumlahkan. Menghitung banyaknya data yang numerik. Ya, menghitung numerik kalau dia numerik dan non numerik. Nah, teman-teman yang di kelas saya, gitu ya, yang di kelas saya nanti Mas Raffi saya minta tolong nanti yang di batch-nya Kak Manda boleh dikasih recording saya dari file pertemuan satu boleh dikasih juga, gitu ya. Maksudnya di file-file saya juga boleh dikasih recordingnya. Oke, saya bakal jelasin sekali lagi. Buat teman-teman masih ingat nggak Kak Resti, Mas Abiyoga, Mas Sigit, ya teman-teman kita pernah bahas ada berapa tipe file, tipe data? Ada dua. Ada apa aja datanya? Ada data, ada data apa aja? Numerik dan oke kabarik. Numerik dan kategorik, gitu ya. Data itu ada dua, ada numerik dan kategorik. Apa itu Mas data numerik dan kategorik? Gampangnya gini teman-teman, ini kategorik. Ya, kategorik itu ya gampangnya dia nggak berwujudnya angka, biasanya teks. Jumlah kota, ya jumlah kota itu atau kalau dia bentuknya angka, dia itu nggak bisa koma. Ya, kalau dia bentuknya angka dia nggak bisa koma.
umumnya teks. Tapi kalau dia bentuknya angka, dia nggak bisa koma. Contohnya jumlah kota, jumlah orang, jumlah provinsi, jumlah kabupaten, jumlah desa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nggak bisa koma. Nggak mungkin 12,5 orang, 12,3 orang, nggak mungkin. Ada orang yang dihitungnya koma sepertiga, nggak ada. Gitu ya, pas satu orang. Absensi itu bukan numerik tapi kategorik. Ya, karena angkanya nggak bisa koma. Ya, kalau numerik dia data angka, dia bisa koma. Kayak tonase, berat, massa, uang itu adalah numerik. Nah, numerik ini menghitung banyaknya pakainya count. Ya, tapi bisa juga pakai count A. Count A itu gampangnya A di belakangnya teman-teman gampangnya all aja. Jadi dia bisa menghitung data numerik, juga bisa menghitung banyaknya data kategorik. Kalau yang count cuma buat numerik doang. Tapi saran saya agar terbiasa ke depannya teman-teman pakai count E. Kalau dia nggak ada kriteria, kalau dia nggak ada kriteria, teman-teman biasakan pakai count E. Tapi kalau ada kriteria, tergantung teman-teman mintanya apa dan gimana situasinya, gitu ya. Oke, sampai sini clear? Kira-kira bedanya count dengan count E dulu. Kalau teman-teman lihat di sini, ini intermezzo aja ya, teman-teman nggak usah diikutin. Nih, ini kan aturan 7 barang, tapi nol. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengenali tipe data kategorik. Dia hanya bisa tipe data numerik aja, teman-teman. Kalau yang ini dihitungnya baru bisa nih, 7. Kalau count E, oke, aman sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Clear? Bingung nggak kira-kira bedanya count dengan count E? Kak, Jadi kalau count, kenapa? Mas Arif, teman-teman yang lain clear? Yang lain? Ini diem bingung atau saya masih di oke clear ya? Oke, takutnya saya ke ini kelempar. Nah, lanjut ke database dulu. Nah, count if sama dengan count if kita ingin menghitung umur orang yang umurnya 22. Nah, range-nya apa? Range-nya apa, teman-teman? Range-nya adalah Umur. umur. Kriterianya Dua-dua. Dua-dua. 22. Oke, langsung ada 4 orang. Kita ketahui ada 4 orang yang umurnya 22. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanya dulu? Clear? Sebelum saya lanjut ke yang rumus database, hasilnya sama aja. Yang membedakan hanya struktur dari rumusnya. Clear? clear. Saya izin rehat buat minum ya, 20 23 5 lah, Pak. Oke, jumlah gaji teman-teman, jumlah gaji orang yang umur 22, kalau tadi pakai sum if, kita juga punya kenalan lain. Ya, kenalan lain ini maksudnya gimana? Maksudnya dia sama fungsinya sebenarnya. Gitu ya, sama bisa bantu menghitung dengan satu kriteria, menjumlahkan dengan satu kriteria. Tapi kali ini kalau tadinya di belakangnya if semua, kali ini di depannya D semua. Jadi ini rumusnya D sum, ini rumusnya D average, ya. Ini rumusnya adalah D count, ini rumusnya D count E. Sebenarnya sama aja, D count dengan D count E kebetulan sama karena tipe data numerik, jadi hasil sama nanti. Ini D max. Nah, uniknya di max, di rumus max, kan ada rumus max, ada rumus max, ada rumus min. Max if itu nggak ada, min if itu nggak ada. Adanya Dmax, Dmin, gitu ya. Itu aja paling infonya. Nah, lanjut ya. Saya lanjut dulu teman-teman. Nah, eh, jumlah gaji berarti saya pakai apa? Sama dengan dsum. Ya, database-nya saya sudah kasih nama namebox. Jadi saya sudah ngeblok dari A1 sampai C11 ini namanya staff. Tab, staff. Field itu apa sih, Mas? Field itu kolomnya. Uniknya, kalau di rumus yang depannya D, kita carinya judul kolomnya. Judul kolomnya apa yang ingin dijumlahkan, apa yang ingin disamkan, fieldnya, apa yang ingin disamkan, kolom mana? Field itu kolom ya. Kolom mana yang ingin dijumlahkan? Mana? Gaji. Gaji. Nah, dikliknya ini C1, kolom gaji. Gitu ya. Diklik aja judul kolomnya. Boleh nggak, Mas, begini? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Boleh ya kayak gitu. Nah, yang penting dia isinya adalah gaji. Gitu. Kriterianya, nah uniknya begini. Teman-teman, kriterianya harus atas bawah. Pertama adalah judul kolomnya, yang kedua adalah isi kolomnya. Oke, yang pertama judul kolomnya,
yang kedua adalah isi kolomnya. Jadi misalkan teman-teman mau cari yang kriteria umurnya 22, berarti umurnya di atas, di bawahnya adalah data yang kita cari, dua-duanya itu umur 22. Jadi atasnya kolom, bawahnya adalah data umur 22. Dia harus atas bawah seperti ini, gitu ya. Bisa nggak ke kiri kanan? Nggak, gitu ya. Idealnya atas bawah, gitu ya. Ideal atas bawah. Bisa nggak kalau dua dong? Kalau dua dong nggak bakal muncul. Dia harus ada judul kolom, harus ada kayak gini. Nah, ini uniknya rumus database. Klik enter, muncul 28.500. Sama kayak tadi kita pakai sum if. Oke, bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Nanti saya kasih waktu buat teman-teman cobain. Clear? Saya cobain sampai rata-rata gaji dulu sambil saya minum. Clear? Sampai sini yang di jumlah gaji takutnya paham ya? Baik. Kalau paham, lanjut dulu. Kak, boleh ulang nggak? Kalau pakai, sorry Kak, boleh ulang. Oke, field. Jadi teman-teman, field itu adalah judul kolom. Ya, karena kebetulan kita rumusnya pakai sum itu kan menjumlahkan. Jadi field itu adalah judul kolom yang ingin kita jumlahin. Atau gampang gini, field itu adalah judul kolom yang ingin kita samkan. Kolom mana yang ingin kita samkan? Kolom gaji. Diklik aja judul kolom gajinya, ya buat Kak Naura, gitu ya. Terus buat Kak Nur, ya. Nggak, kalau langsung gaji tambah boleh. Yang penting gaji gitu ya. Yang penting gaji gitu ya. Nah, lanjut titik koma. Kriterianya umur 22. Umur boleh kalau misalkan ini langsung 22 boleh sebenarnya, tapi ini gini aja nih, umur 22. Jadi kriterianya di inputnya harus judul kolomnya dulu, yang kedua adalah isi datanya. Oke, sampai sini clear. Buat Kak Naura, Kak Nur, ya. Buat Mas Amal, Kak Amal sorry ya. Kak Amal, sum sama dsum. Sum if itu satu kriteria jumlahinnya. Kalau sum itu menjumlahkan doang, dsum itu menjumlahkan dengan satu kriteria. Gampangnya dsum dengan sum if itu fungsinya sama. Jadi ini dihiraukan aja yang database simple, database sulit di gini. Yang ini dihiraukan aja nih, database ribet, database simple. Sebenarnya sama-sama bisa, gitu ya. Kenapa? Betul, kayak Sika harus bikin umur dan dua-dua di luar table. Ya, ada yang bilang lebih pahaman pakai sum if, ya nggak apa. Senyamannya teman-teman. Jadi saya cuman kasih referensi lain. Ada loh rumus ini gitu ya. Kalau saya sih pakainya dari sum kadangnya gitu ya. Pakai sum if saya nggak masalah gitu ya. Clear? Nanti saya bakal kasih cara yang lebih cepatnya lagi daripada dari sum dan sum if. Kak, aku pakai ini nggak bisa. Di staff dulu, database-nya belum keisi. Jadi banyak orang staff. Kenapa error? Staff, titik koma, gaji, E5, E6. Gajinya pakai ini, Mbak, sorry, pakai petik dua begini. Atau gini aja, nggak usah gaji, diklik aja. Diklik aja yang C1-nya. Ke, oke. Kenapa error? Kak dia error? Ada yang error? Kak Mas Irham masih, mungkin mau saya skin yang error, Mas Irham, sebelum ke rata-rata gaji. Kayaknya banyak yang error. Teman-teman yang lain gimana? Kak Mas Abioga, terus Kak Resti, Kak Lutfi, Kak Taufik, Mas Taufik, aman gak kira-kira yang lain? Aman ya? Yang error mau saya skin nggak? Satu orang, dua orang? Halo, Wak. Saya skin aja nggak apa? Yang cepet-cepetan aja. Yang saya skinnya boleh. Kak Ananda pakainya SAM berarti. Kak Ananda. Sampai di akun A aman. Rata dapat 7,5. Oke, good. Rata-rata benar kok Kak Siti. Error. Ada yang mau saya skin nggak? Siapapun nggak mau saya skin. Jadi kalau sama saya boleh saya skin. Gimana teman-teman yang lain? Mas Irfan? Ya, Kak, itu diulang aja bisa nggak, Kak? Misalkan daripada takutnya banyak yang error kan nggak bisa minta tolong diulang lagi aja. Oke, baik. Saya ulang Nggak lagi apa-apa. ya. Ya, Ya, saya Kak. ulang lagi ya. Tapi Makasih, sebenarnya gini, Kak. Mas. Kadangkala kalau error itu, ya, punten ya, jelasin. Kadangkala error itu bukan karena apa, tapi kadang-kadang typo, gitu ya. Maksud saya biar kalau teman-teman yang satu errornya itu, oh, saya tipenya di sini juga. Jadi nanti bisa ngelihat, gitu ya. Kalau dari struktur rumusnya, gitu ya, ini kan tiga, ya, hanya ada tiga, gitu ya, sama dengan dsum. Sebenarnya lebih mudah dipahamin di database ini. Database itu staff, staff itu name box,
Ya, cari aja ST, staff, klik tab. Field itu kolom yang ingin disamkan. Field itu kolom yang ingin disamkan. Kolom yang ingin disamkan itu kan kolom gaji. Ya, kriterianya itu kan umur 22. Ya, dibentuknya kayak gini. Tadi kata Jessica, eh, Kak perlu ya buat di luar table, perlu ya. Dan harus urut ya. Pertama judul kolomnya di atasnya, yang di bawahnya adalah isi dari datanya. Klik enter, hasilnya begini. Oke, sampai sini aman buat tadi masnya, teman-teman Maka yang lain share screen nggak? boleh mau saya skip. Teman-teman yang lain gimana? Sudah saya ulang, Nah, ada lumayan. Sudah saya stop ya, share dulu. itu bisa di apa nanti namanya dibikin staff itu diapakan berarti Kak itu Kak? Dibikin disam Kak? Ke-mute, Kak. Ke-mute. Jadi tadi saya sudah bikin name box namanya staff. Jadi Mas Cahyo gitu ya. Saya sudah ngeblok dari A1 dari nama sampai 7,5. Sorry, ini yang saya skin Mas siapa? Mas Ikram ngempah. Saya skin aja saya skin. Oke, Maksud oke. saya tolong bantuin saya. Oke, Ya. oke. Oke, Mas Ikram saya kan sering ya kayaknya. Saya Iya, sering Kak. Mas Ikram. Oke. Mas Ikram boleh dari blok dari A1 ya. Ini buat Mas Cahyo, buat teman-teman yang lain ya. Gitu ya. Name box gitu ya. Tadi saya cobakan dari A1 boleh di blok Mas dari A1 dulu. Ya dari A1 sorry. Nah, A1 diklik aja, nggak usah kolom A. Nah, A1 sampai 7,5 di C11. Nah, di blok sampai ke kanan, Oh iya, 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 iya. di blok sampai ke kanan. Oh iya, ini tadi saya Sorry Mas. salah ini ya. Ini belum di nembok sama saya. Oke, enggak Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kalau kalau itu kepake kalau buat rumus if aja. Coba Mas dihapus dulu, enter dulu aja. Nah, ini lihat Mas. Jadi Mas Cahyo, jadi saya ngeblok dari Mas Irham juga ya. Saya ngeblok dari A1 sampai C11. C11 itu gajinya si Lisa, gitu ya. Gajinya si Lisa itu di C11, gitu ya. 7,5 juta, gitu ya. Di samping 23 tahun umurnya. Saya ngeblok dari kolom yang nama sampai situ. Saya blok, saya kasih di pinggiran ujungnya tadi. Coba Mas boleh dikasih lihat. Nah, ini saya kasih staff. Klik enter. Nanti ketika Mas Cahyo, teman-teman yang lain mau lihat tadi saya ngebloknya apa ya, itu bisa dicari, gitu ya. Sampai sini aman buat Mas Cahyo cara bikin staffnya itu. Berarti itu ngeblok dulu semuanya, habis itu yang nembok yang ini, yang tulisan staff ini, berarti nulis staff itu ya. Nah, Iya, betul. Tapi karena oh, teman-teman sudah dapat filenya dari saya, di mana saya sudah bikin sebelum-sebelumnya, nggak perlu buat lagi sebenarnya. Karena sudah saya buatin. baik. Gitu ya. Ya, Clear? Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak informasinya. Oke. Izin Kak, ini saya mau kasih lihat punya saya itu error, Kak. Di kelupaan mood. Kak, sum if saya hasilnya 0. Oke, nanti boleh saya skin aja. Bisa. Oke, thank you yang udah bantu jawab nih ya. Thank you. Oke, saya izin sambil minum ya. Teman-teman mau sambil minum juga boleh. Saya izin sambil minum ya. Mas Iram. Nama staffnya gini Mas. Database itu uniknya kalau di sum if itu kita cuma ngebloknya range. Ya, teman-teman, sorry. Izin Mas gitu ya. Terus share skin dulu gitu ya. Jadi kalau kita pakai rumus yang di belakangnya if, chat di kolom chat, ini kan kita pakainya range. Range itu biasanya berupanya kolom, biasanya ya. Tapi kalau di database, kita bloknya langsung satu datanya, langsung satu table ya. Perbedaannya gitu aja. Jadi Mas ngebloknya langsung yang staffnya aja. Coba dihapus dulu Mas. Dihapus dulu, dihapus dulu. Jadi kalau rumus di belakangnya if itu range, ya
dsum, apa dsum, klik tab, dsum, tab. Nah, database-nya itu staff, st dulu aja. Ada nggak staff? Saya sudah buatin kok. Nah, itu named range. Nah, dipilih. Nah, oke, titik koma. Field itu adalah kolom yang ingin dijumlahin. Oke, thank you buat Kak Putrino, buat Kak Helvi. Nah, ini juga benar. Hati-hati di saya itu titik koma. Kalau di teman-teman koma, koma ya. Diperhatikan struktur dari panduannya. Oke, begini. E5, E6 ya. Klik enter. Nah, oke. Kurang lebih gini, Mas Iram. Aman? Ada lagi nggak yang mau saya scan? Oke, oke, oke. Tadi yang sum if-nya 0 boleh? Thank you, Kak. Ya. Mbak sama, oke sama-sama. Thank you juga Mas Iram ya. Oke Mas Sigit. Kak, seandainya bila tidak diblok umur, tidak bisa ya Kak jadi value betul. Asik value Mas Taufik. Mau saya sih nggak kira-kira? Udah kelihatan belum, Mas? Oke, sudah kelihatan boleh? Oke, sebentar, Mas. Ini penempatannya udah bener kan ya, Mas? Sorry Mbak, hapus dulu. Oh, salah. Baik. Ya, oke. Hapus. Hapus aja Iya. nggak Pak? Hapus semuanya dulu. Sama dengan Baik. sum if. Sampai jam 9 Kak Rifa. Tapi sampai selesai aja. Saya minta Siap. kelas hari ini sampai selesai ya, teman-teman. Buat teman-teman yang di Indonesia Timur, saya izin. Indonesia Tengah juga saya izin. Gitu ya. Kita sampai selesai. Range-nya itu, oke. Tadi, tunggu dulu Mbak Salma. Gitu ya. Jadi kita punya kriterianya itu apa? Kita ingin jumlahin orang yang kayak gimana? Mbak, gaji orang kriterianya gimana? Sorry. Betul. Mbak, Ya, umur. gimana? Kita ingin jumlahin orang yang umurnya, sorry, kita ingin mencari gaji orang ditotalin yang umurnya 20 tahun. Totalnya Ya. itu berapa? Gitu ya. Berarti kriterianya itu apa dulu? Kriterianya? Kriterianya umur. Kriterianya umur lebih lengkap, Dua-dua. Umur dua-dua. umur 22, 22. Nah, range-nya berarti yang mana? Range-nya yang nama, umur, atau yang gaji? Kalau Yang kriterianya dua-dua, yang hmm, oke, yang umur boleh Mbak? Udah kasih name box-nya umur belum? udah. Oke, coba umur. Nah, oke. Oke, sini Mbak. Name box-nya itu range-nya itu kalau bisa full datanya. Mbak nggak apa-apa sorry, saya hapus dulu, sorry hapus dulu Mbak. Nah, saya coba saya izin praktik name box-nya dulu. Sorry Mbak, hapus lagi terus dulu, hapus dulu. Kita bikin name box-nya dulu aja, enter. Nah, teman-teman, jadi gini, range-nya itu dari nama aja Mbak, sorry, dari nama, boleh, dari kolom nama. Nah, teman-teman, nah misalkan Mbak Salma misalkan judul kolomnya pengen ikut nggak? Judul kolomnya pengen ikut nggak? Bikin bikin name box-nya judul kolomnya pengen ikut nggak kira-kira? Iya. Iya, oke. Nanti gini teman-teman. Tadi saya praktikan, saya ngebloknya dari Noval sampai Lisa. Noval, Buya, Kevin, Heru, Prasetyo sampai Lisa. Nah, saya ngebloknya sampai situ. Ya, Mbak Salma nanti ngebloknya juga sama, tapi bedanya Mbak Salma ngebloknya dari nama. Coba Mbak dari nama sampai ke bawah satu kolom. Nah, iya di blok, dikasih name. Oh, sorry. Jangan di autofill, Mbak. Sorry, di undo dulu, undo, undo. Nah, di blok dulu. Nah, di blok gitu. Nah, dikasih name box-nya nama dua. Nama dua aja. Kan tadi nama udah kepake nama dua. Oke, lanjut, enter. Nah, maksud saya gini, konsisten. Tadi Mbak Salma ngebloknya dari judul kolom. Abis ini ngebloknya juga di judul kolom. Karena kalau Mbak Salma ngebloknya dari 21, yaitu umurnya novel, ya nanti Mbak Salma bakal hashtag value. Jadi di blok dari umur juga Mbak, dari judul kolomnya, sorry, sampai 23. Oke, diklik umur, di paling pojok umur, enter, terus yang gaji juga sama. Sorry, umurnya umur 2, sorry, umur 2 nanti ya. Yang umur dia ini gaji gaji. Nah, ini Di eh, blok dulu. di, ya di blok dulu lagi. Karena umur itu Mbak cuma yang judul kolomnya doang. Jadi cara name box-nya gini ya. Jadi kalau teman-teman ada range itu pengen dibuat name box itu harus clear ya. Sampai data paling bawah gitu ya. Oke. Nah, Ya, gue Mas. coba boleh Mbak sum if. Sebenarnya sum if.
Ya, decount sama sum if sama aja. Oke. Kriterianya betul, senyamannya aja. Thank you nih buat yang mau jawab. Saya suka nih. Di ini. Udah ya, Mas. Thank you ya, Mas. Oke. Oke, thank you ya. Ada lagi yang mau tanyain nggak kira-kira? Clear? Kita clear ya? Teman-teman yang belum minum juga boleh. Oke, Mas Iram tunggu dulu. Saya coba lihat dulu Mas Iram butuh apa. Saya search dulu ya. Oke. Baik, teman-teman. Izin Kak, ketika jadi name box yang sudah dipakai dengan rumus if nggak bisa dipakai logi, nggak bisa dipakai lagi ketika menggunakan rumus sum. Eh, bisa-bisa aja, asalkan dia digunain ya, Mas. Tapi kan range itu bentuknya kolom biasanya Mas Irham. Sedangkan database itu kalau DSUM itu kan database dari satu table. Ya, database kita perlunya satu table, sedangkan if kita perlunya hanya range terpotong-potong. Jadi ya Nembox yang tadi nggak digunain gitu ya. Bukan nggak bisa dipakai lagi, bisa dipakai lagi asalkan nulisnya if juga, gitu ya, gitu ya. Maksudnya nggak ideal. Cara menghapus Nemboxnya di blok dihapus delete. Jadi kalau menghapusnya gini atau begini nih, sorry sorry, lihat ya. Caranya gini, teman-teman atau teman-teman bisa di bagian formula sebenarnya. Di bagian formula bisa nantinya, gitu ya. Terus define name di sininya bisa gitu ya. Tapi kalau di ngapus yang detailnya nanti diajarin sama Kak Hesti sebenarnya di bagian formulanya, tapi nanti ya Mas Taufik gitu ya di minggu depan gitu ya. Tapi kalau mau di Mas Taufik di Tiban ya sebenarnya kalau teman-teman salah ngisi nggak perlu dihapus ya. Biarpun nanti sudah dijelaskan sama Kak Hesti cara ngapusnya ya, tapi nggak perlu dihapus ya. Cukup gimana di Tiban aja. Misalkan Mas pengen ubahnya jadi karyawan, boleh. Jadi satu range itu bisa beberapa name box gitu ya. Oke, sampai sini clear ya, gitu ya. Jadi di formula sebenarnya, tapi sebenarnya nggak perlu dihapus sih, gitu ya. Mungkin kalau sama Kak Hesti nanti Kak Hesti bakal ngajarin hapusnya, gitu ya. Oke, aman, clear ya. Gitu itu cara ngapusnya. eh ya betul, formula udah diajarin Kak Hesti ya. Nah, untuk rumus dekon sama dekon E tadi gimana Kak? Oke, dekon sama dekon E nanti buat rata-rata gaji kita pakai apa dulu berarti? Sorry, saya lanjutin dulu ya. Buat rata-rata gaji Average ya, Kak? pakai filter ya. Oke, buat pertanyaan Mas Rehan, saya pakai filter. Nanti saya praktekin. Nah, pakai average ya. Di average ya, sorry. Sama dengan di average, boleh tunjukin ke saya. Gimana yang udah? Saya yakin banyak yang udah nih. Kayak Kak Resti, Mas Abiyoga. Oke, gimana? Oke, staff. Oke, thank you. Mas Sahrudin, thank you. Good job. Ya, staff. Terus fieldnya adalah C1. Apa yang ingin dirata-ratakan? Kolom gaji kan? Diklik aja dulu kolomnya. Kriterianya E5, E6. Oke, ada yang bingung nggak kira-kira sampai sini? Lanjut ya, ke dekon ya. Lanjut ke dekon. Sama dengan dekon. Oke, pandu saya dekonnya gimana yuk? Pandu saya. Dekonnya gimana? Boleh pandu saya. Discount staff. Oke, dekon, staff. Terus gimana? Fieldnya? Apa yang ingin dihitung? Apa yang ingin di count? Yang ingin di count tuh nama, umur, apa gaji sebenarnya? Umur, Nama ya, Pak? Hah? umur. Umur, betul. Umur yang ingin di count, kriterianya Kolom dan nomor 22. E5, E6 ya. E5, E6. Nah, lanjut. Yang dekon E juga sama. Sebenarnya dekon E, ini saya tinggal ganti dikit. Ini fieldnya bukan B2, B1. Ini E5, E6. Udah, sebenarnya sama aja sih. Ya, dekon E sama aja ya, teman-teman. Rumusnya. Gitu ya. Bedanya ada E aja di belakangnya. Tuh, dekon dengan dekon E. Tuh, sebentar. Dekon E. Sama aja hasilnya. Tahu nggak kenapa sama? Karena sama-sama numerik ya. Dekon bisa numerik, dekon E bisa numerik. Gaji maksimal pakainya apa? Sama dengan D max. Database-nya apa? Staff. Staff. Field-nya apa? C1. Ya, C1. Kriterianya E5, E6. E5, E6. Oke, sampai sini ada minggu nggak? Buat pertanyaan Mas Rehan Oval. Ya, gimana caranya kita nyari yang umurnya 22 itu bisa pakai filter? Gitu ya. Nah,
Tunggu. Ini stack value tuh ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu. Kenapa pakai Izin, staff? Nanti yang filter saya coba ini. Gimana, izin. Mas? Jadi ini kita yang penggunaan database atau if itu ada ketentuannya atau terserah kita aja mau enaknya pakai yang mana, if atau database. Nggak ada ketentuan penggunaan. Sebenarnya enaknya mau pakai yang mana aja bisa. Gitu ya. Tapi catatan buat database, Mas, gitu ya. Catatan buat database itu adalah Masnya itu harus yang namanya apa ya? Kalau database itu Mas harus bikin kriterianya itu di luar dari kolomnya. Paling catatannya itu aja kalau buat database. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain buat teman-teman yang lain? Ada nggak yang mau ditanyain dulu sebelum kita bahas yang lain dulu untuk dari ininya? Mas mau nanya boleh Mas? Boleh, coba. Kalau yang database itu kan berarti kriteria itu harus kayak apa ngeblok yang umur sama dua-dua itu ya, Iya, harus yang ngeblok yang umur dua-dua. Jadi sel. Mas harus bikin judul kolomnya, terus Mas harus bikin dua-duanya. Oh ya, berarti kalau pakainya yang database wajib gitu ya. Soalnya kan Betul, kalau pakai if kan berarti kalau pakai if kan bisa langsung di rumusnya itu misal pakai tanda petik dua-dua gitu kan ya. Berarti kalau betul. yang database nggak bisa ya. Yap. Oh, oke oke. Kalau maksudnya gini, kalau Mas cuma dua-dua nggak bisa. Oke, buat Mas Renova, sorry ya. Jadi teman-teman misalnya gini, pengen cari yang umurnya dua-dua siapa aja, gitu ya, Mas Rehan, betul? Iya, betul. Nah, begini, oke, saya nggak tahu kalau di kelas saya sudah jelasin yang petik dua, maksudnya saya takutnya ngelompat gitu ya, tapi nggak apa ya, saya izin jelasin detail. Jadi gini, sama dengan filter. Nah, tadi Mas pengen cari yang umurnya umurnya dua-dua itu siapa aja gitu ya. Kan berarti kita pengen cari yang umurnya dua-dua itu siapa aja, bener nggak sih? Ingin cari umurnya dua-dua itu siapa aja. Nah, masnya itu array-nya atau referensinya itu misalkan umurnya gitu ya. Nah, include-nya oke atau enggak gini deh. Eh, array itu sebenarnya Mas umur atau nama. Begini, referensi, array kan referensi gitu ya. Tapi yang mungkin jadi bingung di sini adalah umur apa nama. Saya pengen tanya ke Mas Ryan dan teman-teman gitu ya. Eh, Outputnya yang nama, Mas. betul, outputnya yang nama itu sebenarnya itu kata kuncinya. Ya, Iya, outputnya apa sih? Nama kan. Nah, jadi iya. array itu lagi-lagi acuannya ke outputnya. Kalau outputnya range nama, berarti array-nya nama. Biarpun sebenarnya gini loh. Biarpun sebenarnya Mas kita kan pengen carinya yang umurnya 22 tahun gitu ya. Kenapa array-nya nggak umur? Karena outputnya bukan di kolom umur. Ya, outputnya di kolom nama. Clear sampai sini? Kira-kira clear nggak kira-kira? Kenapa array-nya nama? Clear ya? Karena outputnya di kolom Clear. nama ya. Oke, nah sekarang include itu sebenarnya mirip kayak lookup value gitu ya. Umurnya yang 22 gini aja. Enaknya di bloknya begini ya. Ingat ya, tingginya saya sama ya. Tingginya saya dari 2 sampai 11, ini juga sama 2 sampai 11. Ya, tapi bedanya begini. eh ini saya pernah jelasin di if, sebenarnya di rumus if, teman-teman. Ingat nggak waktu kita pengen cari orang yang eh, wawancaranya bagus? Mas Abi Yoga mungkin, Mas Sigit atau Mas Syahrudin, Karisti, gimana? Mau cari mau cari orang yang wawancaranya bagus. Sama kata kuncinya dengan orang yang mau cari umurnya 22. Gimana?
sama dengan gimana? Sama dengan 22 gitu ya. Nah, kurang lebih begini. Tuh, kurang lebih gini Mas. Cara pakai rumus filternya. Kalau buat nyari orang yang umurnya 22. Oke, makasih. Oke, aman? Teman-teman yang lain gimana? Aman filter? Permisi Gimana sih? Mas, ini pas saya mau ngeketik filter itu kenapa keluarnya filter XML ya? Pas saya ngetik filter biasa itu nggak ada, itu kenapa ya Mas? Oke, mbaknya pakai Excel berapa? Coba boleh saya skin nggak kira-kira? Boleh. Takutnya nggak semua Excel ada filter ya. Iya, boleh. Ini Mas. Oke, coba mbak dihapus dulu. Ya. Semuanya dulu mas, sorry. XML itu sebenarnya buat ini ya, buat ekstrak. Coba sama dengan filter, sama dengan fill. Oke, filternya mbak nggak ada rumus filter. Ada lagi nggak yang nggak ada rumus filter? Teman-teman? Saya Kak. Nggak ada, Kak. Oke, nggak Kak, ada ya? iya Kak, nggak ada. Iya, nggak ada. Oke, buat teman-teman yang nggak ada rumus filter, nanti saya coba cari penggantinya dulu ya. Buat rumus filter itu penggantinya apa? Tapi bisa pakai index and match sebenarnya, tapi itu ribet gitu ya, ribet. Kenapa ribetnya? Karena index and match itu satu-satu. Jadi misalkan Mbak Nurul cari, nanti ketemunya Bunaya dulu, nanti ketemunya adalah Noval dulu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ada rumus filter, nggak apa-apa, di skip dulu aja. Oh iya. Ini. Baik, terima kasih ya Nah, Mas. nanti saya coba cari alternatifnya ya. Sama kayak rumus concatenet. Concatenet itu nggak ada semua di Excel gitu ya. Oke, aman? Oke. Sebenarnya gini. Oke, coba ya. Kalau kita akalin filter pakai VLOOKUP sebenarnya nggak bisa juga ya. Agak kurang ini. Nah, tapi saya lanjut dulu aja deh. Gimana? Saya lanjut dulu aja. Nanti saya coba PR saya buat nyari yang filter kalau nggak ada. Biar ada semua, nggak harus diperbarui sih. Sebenarnya tiap Excel beda-beda. Sama kayak hal Excel 2013 saya. Itu kalau di teman-teman, teman-teman misalkan ada bagian Concatenet. Saya nggak ada Concatenet. Jadi di 2013 Windows 2010 tuh saya nggak ada. Paling kalau dari mbaknya, teman-teman yang ada filter begini caranya. Filternya bukan pakai rumus, tapi filter manual, pakai fitur. Gini, sorry. Kak Fatia, paling gini, ini yang bisa saya kasih bantuan ya. Di di sort and filter, nanti diklik filternya aja. Nanti di kalian dipilihnya 22. Paling cuman ini yang kalian bisa lakuin kalau nggak pakai rumus ya. Kurang lebih gini gitu ya. Baru nanti di copy paste atau misalkan di copy datanya. Paling ini aman buat Mbak Nurul, teman-teman yang lain tanpa pakai filter Jadi, ya. Mas boleh diulang nggak? Tadi hasilnya gimana ya? Kan udah difilter. Oh, jadi si tabel ini berubah sendiri gitu ya, Mas? Betul, sebenarnya yang berubah itu hanya view-nya. Tapi Oh, data-data sebelumnya nggak dihapus. Jadi data-data yang Noval, terus yang Ahmad itu nggak dihapus. Ya, hanya gitu. saja dengan adanya filter ini, ya, yang ditunjukkan yang hanya umurnya 22 tahun. Paling begini nanti caranya, gitu. Kalau Oh, nggak pakai gitu rumus, ya, baik. Terima gitu. kasih. Oke, gitu ya. Paling itu aja, gitu ya. Ini Ada Kak, lagi? mau nanya. Ya? Ya, Kak, kalau misalnya saya pakai kayak mode filter gini, terus Hmm. aku pakai rumus sum atau sum if, itu yang kehitung semua datanya atau hanya keempat ini? Pak, enggak, semuanya hitung, Mbak. Jadi gini, sorry, fitur filter, ya, fitur ya, bukan rumus filter. Filter sebenarnya fungsinya sama aja, teman-teman. Ya, tapi rumus filter ini sebenarnya teman-teman, ya, teman-teman enggak menghilangkan datanya. Tapi teman-teman hanya tidak memunculkan. Teman-teman apa ya? Gampangnya kayak kebab deh. Kita makan kebab, gitu ya. Kebab itu ya kita bisa buka isiannya full, kita bisa sembunyikan isiannya di dalam lumpianya kan. Nah, atau di dalam dari roti kebabnya itu.
Nah, sama sebenarnya dia cuman nyelipin aja, cuman disembunyikan aja yang lain-lainnya. Namanya juga memfilter. Tapi datanya itu nggak hilang. Secara data teman-teman, ya kalau teman-teman ngeblok terus lagi ngelakuin filter, ya datanya yang 21 keblok juga sebenarnya. Tapi cuma nggak kelihatan aja. Gitu Mbak, kurang lebih. Kalau pakai filter ya. Oh iya, makasih. Clear? Oke, sama-sama. Nah, oke, sampai sini ada lagi. Nah, satu lagi teman-teman, gitu ya. Satu lagi yang ingin saya bahas, gitu ya. Sebenarnya ada dua, gitu ya. Nah, tapi saya coba satu dulu, gitu ya. Eh, jadi cara cepat buat ngelarin rumus ini ada yang tahu nggak? Kira-kira. Saya pernah bahas nih, kira-kira. Kata kuncinya merangkum. Nanti teman-teman di besok itu saya kasih file ini. Saya minta teman-teman, ini sebenarnya file kerjaan saya dulu, gitu ya. Tunggu ya. Ada yang latihan. Oke, teman-teman. Oke, itu teman-teman nanti di besok gitu ya. Saya harap datang juga sama jam 7 juga, teman-teman ya. Nah, itu latihan data keme desa itu juga sama teman-teman. Ya, saya bakal pakai trik ini juga. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kata kuncinya sorry. Kata kuncinya fitur ini untuk merangkum. Untuk ngerangkum suatu data. Kira-kira buat latihan 4 yang database ini, ada yang punya ide biar cepat diapain nggak kira-kira? Di pivot, betul Kak Riri, betul Mas Rehan, betul pivot. Jadi teman-teman, Mas, saya bingung pakai rumus apa, gitu ya, bingung banget pakai rumus apa. Nah, kalau bingung, udah pivot aja. Bingung tapi rumusnya masih berkaitan dengan sum, masih berkaitan dengan average, masih berkaitan dengan misalnya teman kayak ini gimana ya cari rata-ratanya, ini gimana ya kalau totalinnya, tapi teman-teman bingung cari gimana, ya udah pivot aja langsung. Ya, jadi catat A. Jadi ini pengalaman dari peserta saya gitu ya. Jadi Mas, saya sebenarnya lupa yang diajarin Mas di rumusnya. Saya pakai pivot aja karena kata Mas kan buat ngerangkum. Alhamdulillah kejawab soalnya gitu ya. Maksudnya lulus gitu ya. Nah, alhamdulillah kejawab soalnya gitu ya. Padahal dia lupa rumusnya apa gitu ya. Harusnya pakai pakai if gitu ya, tapi dia lupa gitu ya. Nah, insert, klik pivot table, betul. Klik pivot table. Jadi di blok semuanya, insert pivot table. Nah, pilih di new worksheet dulu aja ya. Saya jelasin di new worksheet karena ada numpuk di sini gitu ya. Nah, oke, saya mau jelasin lagi ulang teman-teman. Ada yang ingat nggak aturan main di pivot table buat teman-teman? Ada yang ingat buat main di pivot table? Ada yang ingat buat di pivot table? Gimana aturan mainnya di pivot table? Pertama, penempatan dulu gimana? Dibedakan. Oke, thank you banget. Ini lengkap banget nih. Kak Ira, oke, thank you banget. Kak Ira nyimak banget berarti. Ya, kayak dikasih gitu ya. Nah, oke, gini. Jadi teman-teman, ya, aturan main pivot table yang pertama itu kalau rows itu biasanya buat data-data kategorik biasanya gitu ya. Nah, kenapa sih Mas Mas bahas pivot table lagi pas di latihan 4? Saya pernah janji ke teman-teman gitu ya. Saya pernah janji ke teman-teman Mas Abi Yoga, Mbak Resti dan kawan-kawan, saya pernah janji gitu ya. Saya bakal bilang ada kalanya rows itu bakal diisi oleh numerik, ada kalanya bakal diisi oleh numerik gitu ya. Kapan nanti saya tunjukin filenya. Nah, nanti filenya file latihan 4 ini gitu ya. Jadi rows itu idealnya kategorik, kolom juga idealnya kategorik, kalau values idealnya numerik. Ideal ya, bukan berarti nggak boleh numerik, bukan berarti nggak boleh kategorik. Ya, value boleh nggak kategorik? Boleh-boleh aja, tapi nggak ideal gitu ya. Nih, ini pengecualian, ini juga pengecualian numerik gitu ya. Ini nggak ideal. Nah, sekarang saya ingin tahu yang umurnya 22 total gajinya berapa, rata-rata gajinya berapa. Oke, aturan main kedua apa? Kak Riri, teman-teman yang lain. Aturan main kedua apa? Tadi aturan main pertama sudah dikasih Kak Riri sama Mas Arief, sama kan ya Kanila juga. Gimana tadi aturan main kedua? Apa dulu yang didahulukan? Kira-kira kalau mengisi pivot table, apa dulu yang didahulukan? Yang didahulukan adalah mengisi apa? Rows, column atau value yang didahulukan? Aturan main kedua pas pivot table yang rows, betul, yang rows didahulukan.
Nah, buat teman-teman, yuk bareng-bareng sama saya, nama ini kategorik apa numerik? Kategori. Kategorik. Umur? Numerik. Numerik apa kategorik? Kategori. Umur Kategori. Nama. Ka- Kategori. umur sebenarnya kategorik ya. Umur kategorik. Kenapa umur tuh nggak bisa nggak dua koma setengah tahun? Sebenarnya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Tapi sebenarnya umur itu nggak ada artinya, gitu ya. Maksudnya angka yang nggak ada artinya itu biasanya kategorik. Nggak ada arti bukan berarti tua, muda, dewasa itu ya, bukan ya. Maksudnya kalau kalau misalkan kita 100 derajat Celcius, ya itu artinya mendidih, ya itu ada artinya, gitu ya. Tapi kalau di umur tuh nggak ada, itu kategorik, gitu ya. Nah, gaji, gaji itu numerik. Nah, teman-teman, saya ingin mengisi ya orang yang umurnya 22 itu kalau ditotalin gaji berapa? Berarti gimana aja? Mana di mana, mana di mana? Kolom nama di mana, umur di mana, gaji di mana? Kira-kira penempatannya ada yang bisa bantu? Sam Ivi tadi udah jelasin ke Ana. Nama kerau, oke, good. Nama kerau. Terus apa lagi? Gaji ke value, good. Nah ini teman-teman, ini buat kita lihat, ya. Tapi bener nggak? Nama kerau gimana? Atau baiknya umur yang kerau, kira-kira? Umur. Umur ya, umur kerau, teman-teman. Ya, ini sebenarnya angka ya, bukan numerik gitu ya, angka ya. Ini ada kalanya angka, emang di sini ya. Ada yang bilang numerik, tapi nggak apa, gitu ya. Ini sebenarnya angkanya kategorik teman-teman, gitu ya, tapi angka, gitu ya. Ini saya kasih contoh, gitu ya. Ada kalanya numerik itu bisa di sini, gitu ya. Terutama di bagian umur. Misalkan teman-teman nanti gini, teman-teman diminta untuk mencari berapa banyak orang yang tabungannya dari 0 sampai 100 juta, dari 100 juta sampai 500 sampai 1 M. Nah, itu bukan numerik sebenarnya, itu di raw sebenarnya. Ya, itu ntar ya. Ya, nah, jadi ini teman-teman, ya, ini kita bisa lihat yang umurnya 22, kalau dijumlahin 28,5. Terus kalau teman-teman ingin berubah jadi rata-ratanya, tinggal teman-teman value field setting, jadinya average. Kalau teman-teman mau lihat berapa jumlahnya, teman-teman tinggal value field setting, tinggal pilihnya yang count. Nah, teman-teman di sini lihat deh. Di sini teman-teman bisa filter yang umurnya 22 aja. Ini cara cepetnya kalau pakai pivot. Oke, bisa dipahamin kira-kira kalau pakai pivot table ini? Kak, itu kalau umur di RAWS. Kalau misalkan enggak kok. Datanya ratusan apakah tidak? Kak, itu kalau umur di RAWS. Enggak. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Mas gitu ya. Emang soalnya kayak gini. Kak, ulang bagian cara mengganti sum of-nya. Oke, baik. Di sininya diklik kiri, value field setting. Terus teman-teman dipilihnya sum. Terus dipilihnya adalah average. Value field setting, pilihnya adalah average. Kurang lebih kayak gini. Ya, gonta-gantinya kayak gitu. Aman? Sampai sini. Kalau ngisi kolom jadi gimana? Kalau ngisi kolom jadinya begini. Ya, sebenarnya ini nggak make sense ya. Di filenya tuh kayak kurang lebih jadi gini. Jadi kolom itu bakal memanjang di sini. Gitu ya. Nanti buat teman-teman, saya pernah praktekin ngisi kolom waktu di pertemuan saya gitu ya. Yang kalau saya kamanan ini boleh kasih lihat recording saya. Kak, pivot ada di mana? Oke. Jadi pivot ada di sini. Karena jadi di insert pivot table. Oke, Mas Abioga pivot table. From table range. New worksheet, klik OK. Aman? Buat Mas Kak, Abi Yoga dan Kana? kamu mau Kenapa? tanya Kak, Boleh? kok nggak bisa bikin pivot di existing worksheet ya? Oke, karena udah kepenuhan, Mas. Boleh share nggak Oh, kira-kira kendalanya? Ada yang nggak bisa lagi nggak kira-kira? Kalau teman-teman nanti hashtag number content itu nanti boleh pakainya save as dulu, gitu ya. Nanti Kak Haja saya kasih lagi. Oke, Mas mau share nggak kira-kira? Mas, siapa tadi ya? Saya lupa, Mas. Masnya mau share tadi?
Oke, thank you. Oh ya, Mas Isan, gitu ya. Saya ingatnya I-nya aja. Oke. Sorry ya. Kak, punya aku yang umur masuk di value. Ini udah share screen? Udah, new worksheet coba Mas, boleh new worksheet? Sheet sih aman ya, bisa ya. Oke, good. Nah, coba Mas, sorry. Saya izin ulang di Mas Isan ya. Oke, Mas Isan, coba yang umurnya di rows, yang umur taruh di rows, buat teman-teman, buat yang Mas saya ininya di value, Mbak Asri, itu di dihapus aja. Jadi di drag and drop aja. Kayak kita kalau pakai touchscreen aja di drag and drop gitu. Oke. Mas, boleh umurnya di rows, umur diklik kiri, diklik kiri, tahan, Oh, ini ya. klik, ya tahan, ditaruh di rows gitu ya. Nah, ditahan, diklik kiri, tahan, taruh di rows di bawah, sorry, Oh iya ya, drag sorry field, sorry sorry. ya. Oke oke, sorry sorry. Nah, taruh di situ. Nah, gaji di value, ya. Buat yang tadi kecepatan ke Haja, sorry ya, gaji. Nah, di sini boleh Mas, udah cukup satu Oh aja, iya cukup ya. dibuang aja dulu. Nah, remove field aja nggak apa-apa. Nah, sum of-nya diklik bawah, sum of-nya klik kiri, value field setting, ke aja teman-teman yang lain yang ketinggalan, value field setting. Nah, ini boleh digantinya di sini ya. Jadi boleh diganti jadi count, boleh diganti jadi average. Average itu rata-rata, count itu banyaknya, sum itu adalah jumlahnya. Oke, aman Kak Haja. Buat Kak Nat nanti mau saya skin, kita sekali lagi ya, kita ada bahas Sparkland, sekali lagi tanggung, kita bahas Sparkland. Oke, aman teman-teman yang lain? Oke, boleh Ya saya berarti ulang ini dari, emang nggak bisa di existing karena kepenuhan ya Kak berarti ini. iya, karena kepenuhan. Oh, oke. Thank you Oke, Kak. aman ya. Oke, Kak Nat, boleh session? Được hết. Kak Nat, boleh? Siapapun yang mau session satu kali lagi, sambil kita nunggu bahas buat Sparkland. Kak Nat mau session nggak kira-kira? Kak, aku kok bisa 7350? Saya nggak tahu. 7350 itu gimana? Mas Abi juga? Kak Nat mau session nggak kira-kira? Nggak bisa pivotnya di mana? Ada yang mau session dulu? Satu, dua, saya tunggu. Aku nggak bisa session. Oke, baik. Oke, saya share dulu teman-teman. Ya, Kak Vera. Oke, Kak Vera gitu ya. Nah, em, jadi cara munculnya di blok dulu semua table. Klik insert, pivot table, new worksheet. Oke, aman buat Kak Vera. Sebelum saya bahas ke Sparkland. Nanti Mas Abi Yoga boleh WA saya aja. Karena tadi juga boleh. Nanti mungkin dari Mas Raffi dikirim aja buat nomor saya nggak apa-apa. Ke teman-teman yang lain ya. Yang ketinggalan juga boleh ya. Di send aja. Di chat aja WA saya gitu. Aman Kak Fir yang minta ulang. Jadi di blok semuanya. Diklik insert. Pivot table. From table atau range ya. Biasanya ada pilihan kayak begini nih. From table atau range. Nah nanti dipilih new worksheet aja. Oke. Boleh lanjut ke Sparkland teman-teman. Last. Boleh lanjut ke Sparkland. Lumayan nih kita banyak banget bahasannya di hari ini. Ya, biarpun nggak satu file ya, tapi banyak banget bahasannya. Maksudnya baik rumus maupun fitur ya. Lanjut ya. Nah, ini nomor WA-nya nanti dikirim ke grup Mas Calvin sama Mas Raffi. Nah, lanjut ya. Nah, saya coba ke bagian Parkland. Teman-teman yang 2007 ini nggak ada, gitu ya. Tapi saya minta teman-teman dihapus dulu yang di kolom F-nya sama di kolom G-nya. Sorry, dihapus dulu di kolom F dan kolom G-nya. Ini saya kasih teman-teman nggak bersih gitu ya. Maksudnya saya nggak bersih dan saya sudah isi. Gitu ya, klik delete kayak gini. Sudah. Saya minta di delete dulu. Sudah di delete dulu yang kolom G dan F. Jadi diklik G dan F-nya di blok kanan delete boleh. Sudah. Oke. Lanjut. Cara munculin grafiknya begini. Di sampingnya aja ya. Keterangan ntar kita tambahin ya. Teman-teman ngeblok dari 20 sampai 27. Lihat yang kasih warna hijau. Saya kasih warna hijau. Klik bagian insert. Klik bagian sparkline di sini. Sparkline line ini klik aman. Klik line ini. Tahu nggak kenapa saya pilihnya line?
Karena tipe datanya adalah tipe data numerik, yaitu data keuangan, penjualan. Klik line, pilih location range-nya, saya pilihnya di sini, klik OK. Sudah bisa Permisi, dilakuin? ya maaf. Tadi saya pas mau hapus spark lainnya itu kok nggak bisa ya? Itu dari mana ya, Pak? Oke, dihapusnya gini Mbak, diklik GF, sorry ya, saya undo dulu. Jadi kan tadi begini, diklik Iya, G, F sama G di blok segini sudah, iya. diklik kanan, klik delete, kayak gini. Oh iya, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi? Lanjut ya, kita blok dari 20 sampai 27, ya. Ini yang saya kasih warna hijau, teman-teman mau saya ikutin warna hijau, ya saya cuma kasih tanda doang. Pilih insert sparkline. WPS ini nggak bisa, 2007 ini nggak bisa. Buat teman-teman yang ada sparkline, ditonton aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu nanti caranya. Klik bagian line. Ya, choose where you want sparkline to be placed. Pengen taruh di mana sih sparkline ini? Taruhnya di sini. Klik OK. Pakai spreadsheet ya maksudnya? Ya, pakai spreadsheet saya kurang tahu kalau sparkline di spreadsheet. Di Excel. Setahu saya fiturnya hanya buat Excel. Setahu saya. Oke, aman sampai sini? Clear? Buat teman-teman yang bisa Kak, aja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nonton tahu, oh caranya gini gitu. Aman ya? Kak, Oke, saya Kak ulang. mau tanya, Ya, gimana? kalau spark line yang nggak ada, terus diganti sama line yang biasa, apakah sama nggak ya? Line kayak biasa, kayak gimana? Boleh lihat nggak, Mbak? Line-nya yang ini yang di-insert line chart. Oh, itu beda, beda. Ah, kalau yang itu grafik, kalau yang ini grafik juga sebenarnya, tapi sparkling itu grafiknya beda dengan chart. Kalau chart buat ngeliat detail, ya sparkling itu fungsinya buat apa sih, Mas? Buat ngeliat data trend. Nah, teman-teman ingat lagi pertemuan sama saya, gitu ya. Pertemuan awal sama saya, ya satu dua pertemuan awal ya, dua pertemuan awal sama saya. Gitu ya, yang saya jelasin tentang tipe data dan sebagainya tentang grafik. Nah, buat teman-teman yang dari Kak Manda, nanti saya kasih lagi rekamannya sama Mas Raffi dikasih rekamannya, gitu ya. Nah, itu bakal saya sudah jelasin gitu ya. Kalau yang data yang seperti ini kan datanya ini numerik. Ini dia pakainya adalah pakaian yang bentuknya line. Ya, kalau pakai chart juga yang lain. Kenapa? Karena numerik. Jadi kalau yang lain itu buat numerik, kalau kolom tuh buat kategorik. Nah, sparkline ini digunakan untuk melihat tren data. Ada yang ingat nggak tren itu apa? Tren itu adalah perubahan dari data, gitu ya. Jadi sparkline ini dia gampangnya grafik kecil yang hanya untuk melihat naik turunnya data. Dia bukan ngeliat detailnya data. Kenapa? Karena detailnya data atau deskripsi data, sebenarnya deskriptif data kalau teman-teman ingat pas belajar statistik gitu ya. Nah, statistik deskriptif itu bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, ya bisa berupa apa? Standar deviasi, max, min, count, dan sebagainya. Itu adalah statistik deskriptif. Nah, deskriptifnya sudah dijelaskan di tabelnya. Maksudnya angka-angka detailnya sudah dijelaskan di tabelnya. Jadi cocoknya ini dijelasinnya pakai grafik sparkline. Ya, bukan pakai grafik yang detail. Tapi boleh nggak Kak pakai grafik detail? Boleh-boleh aja. Tapi nggak cocok aja. Gitu ya. Kayak misalkan teman-teman makan mie, boleh nggak Kak dicampur kacang hijau? Boleh-boleh aja. Tapi nggak cocok aja sebenarnya kalau dicampur. Gitu ya. Oke, sampai sini clear dari mbaknya? Ya, clear. Boleh pakai chart tapi sparkline aja. Kalau nggak ada sparkline ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak bisa pakai trend, gitu ya. Fungsinya dulu ya. Kadang-kala kalau kalau di tutorial di sosmed kita ngeliatnya cara bikin grafik kecil, gitu ya. Sebenarnya harus tahu dulu fungsinya apa. Sparkline ini hanya buat ngeliat tren data. Ya, hanya buat ngeliat tren data, bukan buat ngeliat detailnya data. Detailnya data sudah dijelaskan di tabelnya, angkanya ini. Ya, oke. Location range-nya dipilih di sampingnya, klik OK. Oke, saya ulang lagi. Sorry tadi ada yang minta ulang. Nah, di blok dari 20 sampai 27, diklik insert, klik spark lens bagian lens, pilih di mana? Pilih di sini, klik OK. Betul, cuman bisa sel Kak Dwi. Oke, aman Kak Alicia? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nanti tinggal di blok seperti ini,
hasilnya begini. Ada nggak kira-kira yang mau tanyakan dulu teman-teman yang lain? Ini kalau misalkan kita mau pilih, ini ada spaklinnya di sini. Pilih yang markersnya aja. Markers itu adalah titik-titiknya. Jadi kalau dia naik turun kelihatan. Oke. Oke, ini tinggal dibesarin aja kurang lebih begini spaklinnya. Aman, Kak. Aman. Cara ngebloknya, kalau yang pakai Oke, thank you. Kak Rifatunisa, saya baru ngeh nih. Bisa pakai rumus. Yang spreadsheet ya. Thank you banget. Nah, saya nggak tahu spreadsheet soalnya. Saya nggak pakai spreadsheet. Ulang, please. Oke, saya ulang ya. Jadi teman-teman, oke, buat teman-teman yang nggak ada, boleh pakai spreadsheet. Coba pakai rumus yang dikasih Kak Rifatunisa. Thank you ya. Saya baru cek baru nih. Saya nggak pakai spreadsheet. Teman-teman yang pakai spreadsheet boleh diikutin Kak Rifatunisa. Thank you banget, saya terbantu. Nah, di blok dari 20 sampai 27 ke dia. Terus nanti klik insert. Terus klik bagian spaklen sini. Yang lain gimana ketinggalan nggak sampai sini? Kak dia gimana ketinggalan? Aman? Aman ya? Pilih location range-nya di sini. Ya, di sampingnya. Kak dia gimana? Klik OK. Nah, hasilnya begini. Nanti dicentang yang markersnya. Nanti saya kasih tahu cara buat baca datanya. Oke. Aman? Ada lagi? Kak Alicia mau saya screen nggak kira-kira? Sekalian saya tutorin cara baca datanya buat teman-teman yang lain. Sambil Mas Raffi mungkin boleh kirim absensi. Pelan-pelan. Oke. Kak, maaf Kak, cara buat titik-titiknya gimana ya? Oke, cara bacain nanti. Kalau cara muncul ini aman nggak? Udah aman Kak. Aman ya? Oke, Kak Nur Holifa tadi dihapus dulu. Jadi saya ngeblok F dan G, nanti ditonton rekamannya, klik kanan, delete. Buat Kak Nur ya, di delete dulu, gitu ya. Hapus dulu. Oke, oke, oke aman. Oke aman. Kak Alicia mau saya nggak kira-kira? Nggak keluarnya kenapa? Saya mau coba tahu nih, kenapa nggak keluarnya? Sambil saya buat eh charger. Oke, kira-kira gimana? Kak Alicia mau saya teman-teman ada yang mau saya buat yang markersnya ini udah aman belum kira-kira? Boleh Kak? Oke, saya Kak, stop tadi share tuh dulu. aku mau nanya. Oke, boleh Mbak. Tadi Gimana? cara ngapusnya gimana ya? Klik kanan delete kan ya? Iya, di F dan G-nya di blok, terus klik klik sebelah kanan, klik kanan di touchpad-nya atau di mouse-nya, terus klik delete. Oke, gitu. Aman? Oke, Kak Alicia boleh saya skin? Oke. Kak Oliva gimana ada kendala? Izin Kak Alicia boleh praktekin cara ngapusnya nggak? Di F, coba diklik F. Sudah Kak, aman. Oh, sudah aman ya? Oke, sorry. Nggak apa-apa. Oke, Lanjut nah, ke insert berarti tadi ya? iya. Nah, oke, lanjut aja dulu. Di blok dari 20 sampai 27. Diklik sisipkan, insert. Terus klik garis. Oke, line. Rentang line saya di sini. Eh, oh, gini, sorry. Hapus dulu Kak Alicia. Ini sebenarnya buat grafik mininya coba Mbak diklik yang biru-biru ini, yang biru-biru buat grafik mini. Disingkirin dikit, singkirin dikit. Di kananin dikit. Nah, nah, Mbaknya klik F4 langsung. Diklik F4-nya langsung. Ya. Nah, oke, diklik F4. Diklik atas dulu. Nah, pilih yang F4. Di samping 27, di samping 27. Dikliknya di samping 27, sel samping 27. Oke, good. Klik oke. Nah, kurang lebih gini, Mbak. Habis insert kayak gini. Nah, cara buat titik merahnya, Mbak, boleh dikasih penanda. Penandanya dicentang, marker. Sorry, Mbak, diklik lagi grafiknya, biar muncul. Nah, sepakainya muncul. Oke, penandanya dicentang, penanda di atas, di arah jam 12-nya, Mbak. Atas 12, jam 12 kursornya, Mbak. Tampilkan, tampilkan. Yang ditampilkan atas, Mbak, atas. Atasnya F, sorry, atasnya F. Nah, itu penandanya dicentang. Penandanya dicentang. Oke, penandanya dicentang, Mbak. Sorry, dicentang penandanya. Diklik dimanapun, klik kiri dimanapun. Klik kiri dimanapun dulu.
Klik penandanya dicentang dulu, Mbak. Sorry, penandanya. Nah, oke. Penandanya dicentang dulu, Mbak. Sorry, penandanya dicentang dulu, boleh. eh nggak usah dihapus nggak apa-apa, Mbak. Diklik kiri dimanapun aja. Klik kiri dimanapun. Sampai hilangin itunya dulu. Sampai hilangin menunya dulu. Nggak apa-apa, Mbak. Pelan-pelan. Nah, oke. Diblok dulu. Diklik lagi aja, nggak apa. Garisnya diklik lagi. Nah, oke. Diklik penanda. Di arah jam 12 kursornya, Mbak. Sparkline. Di arah jam 12-nya, Mbak. Jam 2 di penanda kiri kiri yang ada titik tinggi titik. Nah, itu diklik penandanya centang. Penanda kanan kanan. Kan ada titik pertama titik. Nah, penanda. Oke, good. Nah, ini markers ya. Kalau di saya markers gitu ya, teman-teman. Nah, em, oke, nggak apa-apa. Mbak, sorry bantu di iniin. Sorry Mbak Alicia, saya repotin lagi. Dilebarin dulu yang kolom F. Yang kolom F dilebarin dulu. Nah, oke. Teman-teman, cara bacanya begini. Cara baca gini. Thank you ya Mbak Alicia. Tunggu dulu Mbak Alicia. Saya masih butuh bantuan. Thank you banget sekali lagi buat Mbak Alicia yang sudah uh, ikut panduan. Jadi, uh, cara baca panduannya begini, teman-teman. Oke. Uh, Kalau kita ngelihat trennya naik, ya Mbak di sebelah kiri Mbak itu pas banget ada grafik naik di F4. Ya, itu Mbak tulis tren penjualan di Jakarta cenderung naik. Tren penjualan di Jakarta cenderung naik, gitu ya. Tren penjualan Jakarta tren itu tahu nggak teman-teman? Tren adalah perubahan dari data ya. Jadi tren itu perubahan dari data, gitu ya. Tren itu artinya perubahan dari data. Nah, ini trennya cenderung naik atau kalau misalkan naik turun ini namanya fluktuatif. Trennya fluktuatif. Tulis aja Mbak, tren fluktuatif, fluktuatif. Oke, fluktuatif pakai V, fluktuatif. Oke, nggak apa-apa, ntar aja dibetulin ya. Oke, fluktuatif. Emang agak sulit bahasa statistika ya, tapi nggak apa teman-teman. Ya, namanya juga belajar, nggak apa-apa salah. Nah, tren fluktuatif, oke, di bawahnya langsung diisi aja Mbak, nggak apa-apa. Nanti aja dibetulin ya. Ini trennya konstan naik. Bedanya cenderung naik dengan konstan naik, teman-teman. Ya, saya pernah jelasin ke teman-teman pas di cara pemilihan grafik. Buat teman-teman yang dari Kamanda, saya minta ditonton ya. Nanti kalau ada waktu saya bakal jelasin pertemuan saya dengan grup saya gitu ya, dengan batch saya gitu ya. Nah, eh, jadi konstan itu teman-teman dia sudut kemiringannya tetap. Lihat, yang Jakarta itu patah-patah. Itu nggak konstan karena dia patah-patah. Tapi kalau dia begini, lihat jari saya, kalau dia begini ini namanya konstan. Konstan naik, konstan turun. Ya, kalau di bahasa matematikanya itu konstan itu apa? Gradiennya atau kemiringan dari tiap titiknya sama, ya kan? Titik di sini, miringnya kan ke sini, miringnya ke sini, miring ke sini. Tapi kalau patah-patah kan miringnya ada yang ke sini, miringnya ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, gitu. Itu nggak konstan naik, itu cenderung naik, gitu ya. Nah, lanjut lagi di sini adalah dia cenderung naik, trennya cenderung naik, gitu ya. Biarpun sempat turun, ya. Dia naiknya 2 kali, turunnya sekali. Berarti cenderungnya naik. Nah, sama yang di bawahnya juga cenderung naik, gitu ya. Trennya cenderung naik. Oke, nah sebenarnya di sini juga sebenarnya cenderung naik, tapi ya kalau kayak gini jangan cenderung naik, ya karena naiknya nggak beda jauh, tapi turunnya jauh, ya ini dianggapnya relatif naik. Nanti mungkin saya coret-coret ya pengertian dan keterangannya, gitu ya. Nanti ya mungkin ya. Nanti Raffi boleh ingetin saya besok. Nah kalau ini apa? Fluktuatif, ya fluktuatif. Trennya fluktuatif. Tren fluktuatif. Fluktuatif. Penyakit fluktuatif. Oke, nanti bahasa aman lah. Ya, wajar kok gitu ya. Awam amat wajar kok. Nah, teman-teman, kalau buat teman-teman misalkan manajer cabang atau brand manager atau teman-teman yang punya bisnis nih, punya cabang di mana-mana. Ya, cabang yang dipertahankan, ya, baiknya sorry, Mbak itu relatif naik, sorry. Saya izin
relatif naik gitu ya. Relatif naik itu sama gitu ya. Sebenarnya relatif naik ini kurang bagus gitu ya. Kurang bagus. Ini yang baiknya jangan dipertahanin. Karena dia relatif naiknya. Turunnya juga jauh gitu ya. Naiknya cuma seuprit gitu ya. Seuprit turun. Ya drastis. Nah, baiknya cabang yang sebenarnya ini bisa development ya. Cabang yang dipertahankan itu cabang yang konstan naik. Ya, nanti boleh disusun kesimpulannya. Ya, di sini saya sudah kasih kesimpulannya sebenarnya tren terbaik dimiliki oleh cabang Banjarmasin dan cabang Jakarta. Gitu ya. Karena Jakarta itu naik terus gitu ya, tapi nggak konstan naiknya. Gitu ya. Jakarta naik terus. Oke, sampai sini kira-kira aman nggak cara baca-bacanya? Ada yang bingung? Kenapa bisa relatif naik? Tadi, karena naiknya dikit. Jadi dia relatif. Relatif itu gimana ya cara baca ininya? Relatif. Relatif itu, tunggu ya, kalau bahasa Indonesia buat ininya relatif. Relatif itu, relatif itu nggak mutlak. Nggak mutlak itu nggak tegas gitu deh. Bahasanya nggak tegas. Gitu aja. Enaknya nggak tegas. Iya, dibuat sendiri keterangannya. Kak, tren yang paling atas kan naik semua tiap bulannya. Kok cenderung ya? Iya. Oh, yang Jakarta ya, sorry. Yang Jakarta ini trennya naik aja. Oke, sorry. Thank you buat ininya. Buat koreksinya. Tren Jakarta, sorry Mbak, bukan penjualan cenderung naik, tapi tren penjualannya naik. Tapi nggak konstan ya. Dia nggak konstan ya. Tren penjualan naik. Karena sebenarnya gini, em, saya ngebacanya yang di ujungnya tuh agak turun, tapi nggak. Itu konstan ya, dari 26 ke 27. Bedanya bedanya tipis aja. Tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya yang paling bagus itu cabangnya cabang Banjarmasin. Dia naik 2, besoknya dia naik 5, besoknya dia naik 5 lagi. Gitu ya. Itu bagus banget sebenarnya yang cabang Banjarmasin kenaikannya. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Thank you ya buat Mas Dava. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang Sparkland? Baru kali ini pakai presensi. Iya, kalau di kelas saya pakai presensi Mas Arif. Ya nggak apa sih, sebenarnya teman-teman nggak hadiah juga. Tapi saran saya pakai presensi. Ada hadiah kalau di kelas saya. Oke, mungkin nggak drastis. Betul, nggak drastis. Relatif itu, ada yang masih bingung nggak kata-kata relatif? Relatif itu nggak tegas, maksud saya. Tahu kan tegas? Grafik yang tegas tuh begini nih. Ini tegas. Tegas naik kayak gini. Korelatif ya, malu-malu naiknya gitu. Itu relatif. Gitu ya. Nanti mungkin saya bikin coretan ya, relatif naik, relatif turun, cenderung turun tuh kayak gimana maksudnya. Gitu ya. Aman? Fluktuatif itu tipe aja. Ya, itu tipe aja. Fluktuatif. Ya, fluktuatif. Fluktuatif. Fluktuatif tuh naik turun. Cenderung turun enggak juga sih. Ya, cenderung turun enggak juga. Karena dia sempat naik di 13 ke 21, 21 ke 23, tapi dia turun di 19-nya. Jadi relatif naik gitu ya. Karena 21 ke 23, 23 ke 19-nya nggak jauh. Gitu ya. Kayak Yolanda. Aman? Mungkin kalau di Excel masih cenderung turun, sorry ya. Gitu ya. Seperti ini Kak. Oke, good. Kak Nur Khalifa. Ada lagi kira-kira mau tanyain? Paham? Aman ya? Oke, kalau aman, thank you dulu teman-teman. Ya, makasih buat Mbak Alicia. Mungkin boleh applause-nya buat teman-teman. Makasih sekali lagi buat Mbak Alicia udah saya skin dan mau belajar. Thank you. Oke, boleh teman-teman applause-nya. Oke. Boleh Mbak gantian untuk sesi saya? Oke, teman-teman, sudah 2132 gitu ya. Oke, boleh Mbak saya skinnya? Oke, baik. Teman-teman, oke, mungkin Mas Raffi gitu ya. Boleh di Mas Raffi masih masih bisa dipandu untuk ini dokumentasi nanti. Nah, buat teman-teman, besok ketemu lagi sama saya jam 7 ya. Maaf banget saya baru tahu ada teman-teman dari kelas Kamanda, sorry banget gitu ya. Thank you banget buat teman-teman. Saya harap teman-teman nyaman gitu ya belajar sama saya. Gitu ya. Nantinya teman-teman juga bakal belajar sama Kak Hesti, sama Kak Leri, tapi kebanyakan sama saya gitu ya. Yang pakai tools Excel, jangan bosan-bosan. Ya, mungkin Mas Raffi boleh nanti di share screen-nya Mas Raffi aja gitu ya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah luangin waktu yang buat Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Ya, sudah lebih 1 jam 2 jam gitu ya, jam 9, jam setengah 11 dan setengah 12 di sana.
Ya, thank you sekali lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu besok jam 7. Ya, seharusnya besok jam 8, tapi saya lebihkan 1 jam buat teman-teman. Ya, sorry banget hari Rabu. Maaf banget buat kelas saya nggak bisa tambahan. Saya agak geser di hari Jumat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Waalaikumsalam. audionya. Terima kasih, Sampai besok. Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Ya, Terima kasih, itu Kak. ya. Mari. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.